Terkait status tersangka Kepala Desa Amin Jaya yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan namun tidak ada penahanan. Begini tanggapan Kepala PMD Kota Waringin Barat beberapa hari yang lalu. Kasus ini pun ditanggapi juga oleh pakar hukum dan pengacara senior Kota Waringin Barat Bapak Suryansyah. Berikut hasil liputan Kalimantan TV bersama Kepala Dinas PMD dan Pak Suryansyah. Terkait Kades Amin Jaya yang saat ini sedang berproses hukum, pertanyaannya kenapa tidak ditahan? Nah, kalau itu ranahnya ranah hukum, berarti proses. Berarti ketika proses hukum ini itu tidak boleh dicampuri lain termasuk Pemda. Jadi full prosesnya di aparat penegak hukum. Jadi itu berdasarkan pasal 21 KUHP, itu kan ada kewenangan untuk ditahan apabila ancamannya di atas 5 tahun. Berdasarkan pasal 263 KUHP, Kades yang diduga menggunakan ijazah palsu di dalam KUHP wajib ditahan. Ya, nah penahanan itu dapat dilakukan oleh semua tingkatan, pada tingkat penyidikan, pada tingkat penuntutan, pada tingkat pemeriksaan pada pengadilan negeri. Masing-masing kewenangan itu pada tingkat penyidikan 20 hari pertama, 40 hari diperpanjang. Siapa yang perpanjang? Jaksa sebagai penuntut umum. Boleh nggak ditahan atau tidak ditahan? Boleh ditahan dan atau tidak ditahan. Ada dalilnya. Kita tinggal membuka pasal 22 KUHP. Di situ memberikan ada 3 macam tahanan. Yang pertama, tahan rumah tahanan negara. Itu tidak ada pemotongan. Selama dia ditahan, dipotong secara otomatis. Kedua, tahanan rumah. Tahanan rumah, berapa potongannya? 1/3 dari jumlah tahanan pada tingkatan masing-masing. Kemudian, bisa nggak dialihkan ke selain tahanan rumah? Bisa. Maka tadi ada 3 tahanan. Ya, bisa menjadi tahanan kota. Siapa yang berhak mengajukan? Terdakwa itu sendiri atau kuasa hukumnya dan atau keluarganya boleh mengajukan untuk pengalihan tahanan. Tergantung pertimbangan masing-masing tingkatan, pada tingkat penyidikan, penuntutan, proses pada pemeriksaan pada pengadilan negeri. memang kami dengar sedikit informasi, itu posisinya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kalau menurut hemat kami posisi sekarang itu kewenangan berada di kejaksaan. Nah, tinggal bahkan sudah masuk ke proses sidang lah. Nah, jadi artinya kembali ke pertanyaan awal, kenapa tidak ditahan, itu sudah rasanya ranah aparat hukum untuk menjelaskan. Kalau kami atas nama Pemda tidak sampai ke situ ke prosesnya. Pertama memang terkait kewenangan, kedua memang tidak boleh mengintervensi. Kalau Pemda Pak tetap dasarnya kan harus ketentuan atau aturan yang ada. Nah, di awal kan memang dari sisi aturan itu kades bermasalah itu terkait prosesnya biasanya pemberhentian sementara itu dasarnya harus ancaman pasal pidananya itu harus yang di atas 5 tahun. Jadi ketika dugaan pelanggaran pidana itu dengan pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun itu diproses pemberhentian sementara. Tapi kalau dugaan pasal yang dilanggar itu ancamannya tidak di atas 5 tahun, tidak dilakukan proses pemberhentian sementara. Jadi tetap menunggu putusan ingkrah. Tahanan kota itu 1/5 dari jumlah tahanan. Berapa kewenangan hakim berdasarkan pasal 26 KUHP? 30 hari pertama wajib ditahan. Kalau dia ditahan, pemotongannya 1/5 dari 30 nanti kelihatan. 6 hari dia terpotong. Jadi boleh dialihkan tahanan menjadi tahanan kota. Nah, sangat disayangkan Kepala PMD kok tidak bersikap, hanya memantau. Apa sih memantau? Seharusnya dia memonitor dan memantau proses pemeriksaan sampai pada tingkat proses pada pengadilan. Ancamannya di atas 5 tahun kok. Bisa diberhentikan sementara dan bisa diberhentikan secara permanen. Acuannya adalah Undang-Undang
Pemerintahan Desa nomor 3 tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Jadi jangan berkata di YouTube yang bisa didengar orang banyak, salah dan keliru. Dia kan orang yang mempunyai jabatan, pejabat publik namanya, Kepala PMD. Saya sangat menyayangkan. Berkas kok dikembalikan ke jaksa itu bukan otoritasnya. Jaksa mengajukan proses ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Itu yang benar, bukan dikembalikan. Ya. Jadi kalau sudah ada ingkrah baru ada proses yang Pemda. Kecuali kalau ancaman pasal yang dituduhkan atau diancamkan itu di atas 5 tahun, itu otomatis diberhentikan sementara diproses. Nah, kalau dia berbicara pengembalian, kalau dia sudah mempunyai putusan hukum tetap, yang mengeksekusi putusan itu adalah jaksa, bukan jaksa penuntut umum. Karena jaksa itu dua bunyinya, sebagai penuntut umum dan jaksa. Itu mungkin maksud dia, tapi sangat disayangkan tidak sampai ke dalam proses formal, namanya hukum formal itu, ya. Hukum formal itu diatur di mana? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 1981 dengan PP 27 1981 itu sudah berlaku hukum formal untuk melaksanakan hukum material. Hukum material yang mana? Tadi pasal 263 KUHP itu material namanya.